السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membaca syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah tentang keutamaan para sahabat. Sudah dibacakan beberapa dalil seperti hadis usbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, tidak di atasmu kecuali nabi, siddiq dan dua syahid. Siddiq adalah Abu Bakar, dua syahid adalah Umar dan Uthman. Demikian pula ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadi penjaga pintu kebun di mana Rasulullah SAW di dalam keadaan duduk di pinggir sumur, dan kemudian datang minta izin Abu Bakar, maka Nabi mengatakan, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan beritakan berita gembira dengan surga. Datang Umar juga sama, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan beritakan dengan surga. Demikian pula yang ketiga datang Utsman Ibn Affan, juga dikatakan, "I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'aha bala'un yusibuhu." Bersama bencana yang menimpanya. Hanya saja pada Utsman diberikan kabar akan datangnya musibah. Dan demikianlah Utsman radhiyallahu taala anhu terbunuh dalam fitnah tersebut. Dan lain-lain dari hadis-hadis yang dibawakan. Sampai pada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah bahwa hadis-hadis tersebut termasuk hadis la tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu.
Jangan cerca sahabat-sahabatku, karena salah seorang kalian walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bisa menyamai mereka, bahkan tidak bisa pula setengahnya. Maka ini kata beliau, yakfi qat'an li alsinati man yatakallamuna fi ashabi Rasulillah. Cukup untuk memotong lidah-lidah orang yang mencerca sahabat, yang membicarakan kejelekan sahabat. Dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatah 29, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bersamanya dalam iman dan bersamanya dalam bersahabat. Artinya kalau bersamanya dalam iman, kita semua bersama beliau dalam iman. Artinya ikut beriman. Tetapi kita secara suhbah tidak sempat bersahabat dengan Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud di sini ma'ahu adalah kedua-duanya, jasmaninya dan rohaninya. Jasmaninya artinya bersama Nabi, mengiringi Nabi, bersahabat dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, ini ma'ahu. Adapun rohaninya tentunya hati mereka bersama Nabi di atas keimanan. Adapun kaum muslimin setelahnya bersama Nabi dalam iman, tetapi tidak bersama Nabi secara jasmaninya, tidak bertemu. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka dengan ayat ini, siapa yang sempat bertemu Nabi dan sempat beriman, maka dia memiliki keutamaan. Allah puji mereka. Asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir, dan saling menyayangi sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dengan mengharapkan fadilah dari Allah dan mengharapkan keridhaan dari Allah. Dipersaksikan bukan hanya zahirnya, tapi dipersaksikan zahirnya dan batinnya. Artinya zahirnya mereka rukuk dan sujud, salat, beribadah, itu zahirnya. Baik niatnya, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ternyata Allah katakan bahwa mereka beribadah rukuk dan sujud, niatnya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan keridhaan dari Allah dan mengharapkan keutamaan dari Allah. Ini dipersaksikan masalah hati. Dan ini bantahan untuk kaum Syiah Rafidhah yang berkata, kalian itu kan lihat cuma zahirnya saja. Sahabat, sholat, puasa, berjuang, berjihad, itu zahirnya. Hatinya, jangan-jangan mereka munafik, hanya berpura-pura saja. Jangan-jangan mereka itu hanya menutupi kekafirannya dengan berpura-pura sholat, berpura-pura berjuang ila akhirih. Maka kita jawab dengan ayat ini. Naam, kita tidak tahu hati mereka. Kita tidak tahu kecuali yang zahir. Yang tahu batinnya adalah Allah, dan Allah menyatakan mereka mukhlisin. Yang tahu batinnya adalah Allah, dan Allah menyatakan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
Kata Allah, mereka mencari keridhaan Allah, ikhlas. Mencari fadilah dari Allah. Ini persaksian dari Allah langsung min fauqi sab'i samawat. Dari atas 7 lapis langit, dari atas arusnya. Allah menyatakan persaksiannya bahwa mereka orang-orang yang ikhlas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka, di wajah mereka ada bekas sujud. Bukan gosong-gosong di jidat. Tapi bekas sujud adalah cahaya yang ada di wajah mereka. Yang terlihat orang yang saleh dengan orang yang taleh akan berbeda keadaannya. Akan berbeda wajahnya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Itulah permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Adapun permisalan mereka dalam Injil seperti zara', tumbuhan yang akhraja syat'ahu, yang muncul tunasnya, fa'azarahu fastaghlada fastawa, yang kemudian tumbuh berkembang, membesar batangnya, fastawa ala suqih, kokoh di atas akarnya yang menghunjam. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mengagumkan penanamnya. Ini permisalan para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Untuk membuat marah orang-orang kafir. Sengaja Allah bikin mereka hebat. Allah ciptakan mereka berhasil. Allah ciptakan mereka menjadi orang-orang yang istimewa. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Akhadha Malik, kata Syekh Rabi', maka Imam Malik mengambil ayat ini. Min hadhil ayat. Anna man yaghidhuhu atau yaghidhuhu ashabu Muhammadin fahuwa kafir. Imam Malik mengambil ayat ini sebagai dalil. Siapa yang membuat marah mereka, kehebatan para sahabat? Siapa yang membuat marah mereka, kemuliaan para sahabat? Fahuwa kafir, maka dia kafir. Walaysa lahu haqqun fil fai', maka mereka tidak punya hak untuk mendapatkan pampasan perang. Orang kafir tidak layak mendapatkan pampasan perang. Hai, biasanya pampasan perang, tetapi berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah terjadi peperangan, kemudian harta rampasannya disebut ghanimah. Tetapi fai beda. Ketika datang pasukan muslimin, mereka sudah meninggalkan tempat mereka, negeri mereka. Maka tempat mereka, negeri mereka, dan semua harta benda mereka adalah fai. Disebut fai ketika mereka lari sebelum berperang. Dari mana dalilnya? Sepertinya dalam ayat tadi tidak ada masalah fai. Naam, ada dalam ayat berikutnya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju, untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Ini berbicara tentang fai. Ayat sebelumnya berbicara tentang fai. Wa ma afa Allah ala rasulihi, apa yang Allah berikan sebagai fai untuk rasulnya, ila akhir ayat. Kata Allah, lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fuqara muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan juga diusir dari harta mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana,
dalam keadaan mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka karena mengharapkan fadilah dari Allah. Ini muhajirin. Keistimewaan mereka, rela meninggalkan negerinya, rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan rumah-rumahnya, karena yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, karena mereka membela agama Allah dan mencari fadilah dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, karena membela agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, merekalah yang dijuluki as-sadiqun. Muhajirin dijuluki as-sadiqun. Ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan untuk orang-orang yang mempersiapkan tempat dan keimanan dari sebelum mereka. Sebelum datangnya muhajirin, orang-orang Ansar sudah mempersiapkan tempat untuk mereka, untuk tempat hijrah, darul hijrah. Wal iman, dan sudah beriman sebelumnya, artinya sudah mempersiapkan keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, bahkan di antara keistimewaan orang-orang Ansar adalah mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati di hati mereka ada hajat, ada kepentingan, tidak. Ini juga persaksian tentang keikhlasan. Tadi muhajirin dipersaksikan oleh Allah keikhlasannya dengan apa? Dengan kalimat yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari fadilah Allah. Niatnya mencari fadilah Allah dan keridhaan. Ansar juga sama. Allah puji dengan keikhlasan. Allah persaksikan apa yang ada dalam hati mereka dengan kalimat wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya kepentingan, enggak punya niat-niat lain dalam apa yang mereka berikan. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mementingkan tamu-tamunya, lebih mementingkan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka siapa yang terjaga dari kebakhilan hatinya, maka dialah orang-orang al-muflihun. Muhajirin tadi dijuluki dengan apa? As-sadiqun, orang-orang yang jujur, membenarkan. Sedangkan Ansar dijuluki apa? Al-muflihun, orang-orang yang salah. Apa keistimewaan muhajirin? Meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya karena Allah. Bahkan meninggalkan keluarganya yang masih kafir karena Allah. Keistimewaan Ansar apa itu? Mempersiapkan tempatnya, negerinya untuk tempat hijrah. Mempersiapkan keimanan, mementingkan tamunya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri. Bahkan salah satu keluarga dari kalangan Ansar ada yang mengundang para muhajirin makan di rumahnya dan mengatakan pada istrinya, tidurkan anak-anak. Mengapa? Karena makanan mereka pas. Maka makanan anak-anaknya disiapkan untuk tamunya. Anaknya disuruh tidurkan. Tidurkan anak-anak. Setelah itu dia makan. Dan lampunya dia matikan. Dan dia berupaya untuk terlihat mengunyah, padahal dia tidak makan. Mengapa? Untuk menemani tamunya makan, tapi khawatir kurang makanannya. Maka dia tidak makan, cuma pura-pura ngunyah saja. Sampai seperti itu keadaan mereka para Ansar.
radhiyallahu taala anhum, maka Allah katakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bisa menjaga kebakhilan dirinya, maka dialah orang-orang yang muflih, yang akan falah. Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan fai. Karena ayat ini sedang berbicara siapa yang mendapatkan fai. Kata Allah lil fuqara'il muhajirin, untuk fuqara muhajirin. Yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar, yang mempersiapkan tempat dan menolong, yaitu orang-orang Ansar. Siapa golongan ketiga yang mendapatkan fai? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan untuk orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar, yang berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Dan juga orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan di hati kami ada ghillan, ada kedengkian. Lilladzina amanu, untuk mereka-mereka yang beriman itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti siapa golongan ketiga? Golongan ketiga seluruh kaum muslimin yang dengan syarat, ada syaratnya. Kaum muslimin yang berkata dalam doanya, ya Rabbi, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Siapa yang lebih dulu dari kami beriman? Muhajirin dan Ansar. Berarti syaratnya adalah yang mendoakan para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan doa ampunan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, maafkanlah mereka. Ya Allah, berikan keridhaan pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini syarat pertama. Syarat kedua yang mengiringi syarat pertama, tidak terpisah. Dan berkata, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, jangan jadikan di hati kami ada ghil. Jangan jadikan di hati kami ada ghillan, ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Yang lebih dulu beriman, Muhajirin dan Ansar. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Berarti yang mendapat fai adalah Muhajirin, Ansar, dan orang yang mendoakan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang tidak punya kedengkian kepada Muhajirin dan Ansar. Maka benarlah ucapan para ulama, benarlah ucapan Imam Malik rahimahullah, bahwa mereka yang mencerca para sahabat, mereka yang menjatuhkan kehormatan para sahabat, mereka kafir dan tidak layak mendapatkan fai. Karena tidak termasuk tiga golongan ini. Muhajirin bukan, Ansar bukan, orang datang setelahnya dan mendoakan Muhajirin dan Ansar juga bukan. Bahkan sebaliknya, orang yang mendoakan laknat kepada Muhajirin dan Ansar. La yastahiqqunal fai. Mereka tidak layak mendapatkan fai. Fabayyanallah tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayat. Allah menjelaskan tabaraka wa ta'ala di ayat-ayat ini fadailil muhajirin, keutamaan para muhajirin, wa qaddamahum alal ansar, dan Allah dahulukan di atas ansar. Berarti yang pertama muhajirin dulu, paling utama. Wa dzakara fadailal ansar, baru setelah itu disebutkan keutamaan ansar. Wa kaifa istaqbalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diterangkan pula keistimewaan orang-orang Ansar adalah mereka menyambut Muhajirin sebagai tamunya, menghormati Muhajirin, mengutamakan mereka. Wa kaifa akramuhum wa atharuhum ala anfusihim, dan juga bagaimana mereka
memuliakan muhajirin dan lebih mementingkan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Thumma athna ala man ya'ti ba'dahu. Kemudian Allah memuji orang-orang yang datang setelahnya, yaitu yatarahham alaihim wa yastaghfir lahum, yaitu mendoakan rahmat kepada mereka, pada para sahabat, dan memintakan ampun untuk para sahabat. Wa bayyana annahum yastahiqquna minallahi tsana, dan diterangkan oleh Allah bahwa mereka ini pantas dipuji. Idistaqamu fi aqaidihim wa manahijihim, karena mereka lurus manhajnya, karena mereka lurus akidahnya. Mereka benar-benar berjalan bersama Quran wa sunnah, yaitu menghormati para sahabat, muhajirin wal ansar. Maka mereka layak dipuji, dan mereka lah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi surat At-Taubah, dalil dari ayat yang ketiga. Kemarin hadis-hadis, sekarang ayat-ayat. Yaitu dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala qad radiya 'anis sabiqin al-awwalin. Di sini dalam ayat ini Allah menunjukkan bahwa dirinya telah ridho dengan generasi pertama umat ini dan juga yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi tazkiyatun min Allah. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar ucapan Allah yang memuji mereka dan membela mereka. Persaksian, syahadah minhu dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Bi annahu qad radiya anhum, bahwa Allah benar-benar telah ridha kepada mereka. Wa radiya an man yattabi'uhum bi ihsan, dan juga ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ridha kepada para sahabat dan ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jangan ragu-ragu. Siapa yang tidak mengikuti para sahabat, Allah tidak ridha. Selesai. Kok praktis begitu? Naam, karena ayatnya sangat jelas dan tegas. Allah ridha kepada generasi pertama umat ini, muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Hanya muhajirin, hanya ansar, dan hanya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun yang tidak mengikuti mereka, bahkan mencerca mereka, memusuhi mereka, kata Imam Malik kafir, tidak mendapatkan faid, dan di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka tidak diridhai karena tidak mengikuti para sahabat dengan ihsan. Fa ahsinu ittiba' sabiqin al-awwalin. Maka hendaklah bersikap baik kalian wahai kaum muslimin dalam mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar. Ahsinu ittiba'ahu masluku turuqahu mustadidah. Bersikap baiklah dalam mengikuti mereka dan jalanilah jalan-jalan mereka. As-sadidah, yang lurus. Ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah pada mereka. Wa'rifu lahum qadrahum, dan kenalilah kedudukan mereka yang mulia. Kalau kalian sudah mengikuti mereka dengan baik,
memuliakan mereka dan mendudukan mereka di kedudukannya yang mulia, tanalu ridallah, kalian akan mendapatkan keridhaan Allah juga. Karena Allah sudah mempersaksikan, laqad radiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka orang-orang yang terdahulu dari para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa dzalika bitamassuki bil kitabi was sunnah fil aqidah. Bagaimana mengikuti mereka? Mengikuti mereka dengan berpegang pada apa yang mereka pegang. Berpegang dengan apa yang mereka pegang, yaitu Al-Quran was sunnah. Memahami seperti mereka pahami, mengamalkan seperti pengamalan mereka, fil aqidah wal manhaj wa fil akhlaqi wa fil suluk. Dalam masalah aqidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak, dalam masalah sikap, ikuti mereka. Qanifiddin a'azakumullah. Aqidah dan manhaj sangat pentingnya. Lepas dari aqidah yang lurus dia tersesat. Lepas dari manhaj sunnah dia masuk ke dalam jalan-jalan bid'ah. Demikian pula lepas dari akhlakul karimah dia akan terjerumus ke dalam akhlak al-laimah, akhlak yang jelek tercela. Dan jangan anggap remeh masalah akhlak. Dusta. Siapa? Kelompok yang paling pandai berdusta. Syiah Rafidhah. Akhlaknya ahlul bid'ah. Berkhianat, menyelisihi janji, sombong, merasa benar sendiri. Akhlaknya siapa? Khawarij. Tidak peduli apakah terikat perjanjian atau tidak terikat perjanjian, bunuh. Tidak peduli apakah dia kafir dhimmi, kafir mu'ahad atau kafir musta'min, bunuh. Akhlak yang bejat. Akhlak tidak menempati janji, tidak menjaga amanah. Ini akhlaknya mereka. Demikian pula akhlak yang bejat, yaitu na'udzubillah gay, homo, laki-laki dengan laki-laki, saling membelai, saling mencium, saling pegang-pegang kemaluannya. Akhlaknya siapa? Sufi, ahlul bid'ah juga. Masa sufi sampai begitu? Naam, karena Al-Badawi, tokoh sufi mereka menyatakan kalau sama perempuan haram, sama laki-laki tidak apa-apa. Astagfirullah. Akhlak. Saya sudah berkata berkali-kali, kalau sampai terjadi kasus seperti itu di pondok ini, keluarkan, nggak pakai macam-macam, keluarkan, karena itu penyakit menular. Penyakit menular. Apalagi semua akhlak-akhlak bejat itu akhlaknya kelompok-kelompok sesat. Akhlaknya kelompok sesat. Maka kaum muslimin, peganglah akhlak sunnah, akidah ahlus sunnah, prinsip-prinsip sunnah, sehingga kita selamat. Apa itu manhaj sunnah, akhlak sunnah, akidah ahlus sunnah? Manhajnya para sahabat, akidahnya para sahabat, akhlaknya para sahabat. Karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi kulli ma sabata min sifatihimul 'azimah, dan ikuti mereka pada sifat-sifat mereka yang mulia. Kamu lihat bagaimana mereka menghormati nabinya. Kamu lihat mereka bagaimana mereka membela nabinya.
Lebih baik mereka yang terbunuh daripada nabinya. Bahkan mereka menjadi tameng hidup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibiarkan badannya terluka kena panah dan tombak untuk menghalangi panah dan tombak dari tubuh Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai para sahabat. Wadrusu siyarahum. Maka pelajari sejarah mereka. Pelajari sejarah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baca sejarah mereka. Idza darasta li Umar ka'annaka wallahi ta'ishu ma'a nabiyyin fi akhlaqihi wa 'adlihi wa khawfihi min Allah. Kalau engkau mempelajari tentang Umar misalnya, maka sungguh demi Allah seakan-akan engkau hidup di masa Rasulullah SAW. Akhlaknya Umar, keadilannya Umar, takutnya Umar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bagaimana kejadian Umar ketika terbunuhnya. Lamma tu'ina Umar ja'ala ya'lam faqala lahu Ibn Abbas wa ka'annahu yujazzi'uhu, yani yukhaffifu anhu al-alam. Ketika Umar terbunuh, yani ditikam oleh seorang budak Yahudi, Umar merasa sakit dengan tusukan tersebut. Dan berkata Ibn Abbas dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan ingin meringankan beban sakitnya. Al-jaza wal khawf minal mustaqbal. Yang namanya jaza adalah khawatir apa yang akan datang. Maka Ibn Abbas berkata, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, wala in kana dzaka laqad sahibta Rasulullah fa ahsanta suhbatahu thumma faraqtahu wa huwa anka radin thumma sahibta Abu Bakr fa ahsanta suhbatahu thumma faraqtahu wa huwa anka radin thumma sahibtahum fa ahsanta suhbatahum wala in faraqtahum latufariqannahum wa hum anka radin. Ibnu Abbas memberikan bela sungkawa, memberikan takziah dalam keadaan beliau masih hidup. Ya Amirul Mukminin, kalaupun terjadi apa-apa padamu, maksudnya terjadi apa-apa, meninggal, walaupun kau meninggal, engkau sudah berkawan, bersahabat dengan Rasulullah, dan engkau baik persahabatannya bersama Rasulullah, dan Rasulullah meninggal dalam keadaan ridho kepadamu. Kemudian engkau menemani Abu Bakar dengan baik sampai Abu Bakar meninggal dengan ridho kepadamu, dan kemudian engkau bersahabat dengan kami semua. Kalau sekarang kau meninggal, kami pun ridho kepada engkau, wahai Amirul Mukminin. Apa jawaban Umar? Amma ma dzakarta min suhbati Rasulillah wa ridahu fa innama dzaka mannun min Allah. Adapun apa yang kau ucapkan tentang persahabatan dengan Rasulullah SAW dan keridhaan beliau kepadaku, maka itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadaku. Adapun apa yang kau sebutkan tentang Abu Bakar, bagaimana persahabatanku dengan Abu Bakar dan keridhaan beliau kepadaku, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma tara min jaz'i fa huwa min ajlika wa ajli ashabik. Wallahi law anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu bihi min 'adzabillah qabla an arah. Adapun kekhawatiranku itu karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Maksudnya khawatir beliau
dalam keadaan tidak baik pada mereka dan khawatir mereka tidak ridho kepada Umar. Kata Umar, demi Allah, kalau aku bisa mendapatkan seluruh harta di muka bumi ini, aku akan tebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Artinya apa? Tetap takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu Amirul Mukminin. Yang sedemikian mulianya, yang paling tingginya setelah Abu Bakar, yang paling baiknya setelah Abu Bakar, tetap menyatakan aku tetap khawatir, tetap takut pada Allah Subhanahu wa taala. Undur ya ikhwata, lihatlah wahai saudara-saudaraku. Hadzal rajulul ladzi a'azza Allahu bihi al-Islam. Orang yang menjadikan Islam jadi mulia dengan perjuangannya, dengan jihadnya, dengan kepemimpinannya, dengan khilafahnya. Umar bin Khattab. Qala fihi Ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, fi marawahul Bukhari, dalam riwayat Bukhari dari Qais. Qala Abdullah, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh kami mendapatkan kemuliaan sejak masuk Islamnya Umar. Sejak masuk Islamnya Umar. Yang tadinya qalilun mustad'afun, sedikit, lemah, dimusuhi orang-orang banyak, orang-orang yang kuat, itu para sahabat, sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkanlah kaum muslimin ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Amr ibn Hisham. Bi ahadi Umarain, ya Allah, kuatkanlah kaum muslimin ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Dan itu litaglib, karena satu Umar, satu Amr. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ternyata Allah pilih Umar. Amr bin Hisham kalian tahu? Man huwa? Abu Jahal. Karena dua tokoh ini tokoh yang besar dan ditakuti. Kalau saja masuk Islam salah satunya, akan kuat kaum muslimin. Ternyata Umar yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia datangi semua tokoh-tokoh Quraisy dengan menghunuskan pedangnya. Siapa yang ingin istri dan anak-anaknya jadi yatim dan janda-janda, temui aku di pinggir kota. Aku akan hijrah. Siapa yang istrinya mau jadi janda, siapa yang anak-anaknya mau jadi yatim, temui aku di pinggir kota. Aku akan hijrah mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang berani? Satu pun tidak ada yang menghalangi Umar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguh kita mendapatkan izzah sejak masuk Islamnya Umar sampai Umar memimpin menjadi khalifah. Tetapi toh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tetap menyatakan, demi Allah, kalau aku memiliki seluruh harta di dunia ini, aku akan tebus diriku, jangan sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihatnya. Tetap takut kepada Allah, tetap dalam keadaan dia khawatir, tidak sombong dengan imannya. Diriwayatkan dalam sejarah bahwa di bawah mata Umar, di sini dan di sini, yang dengar radio tidak tahu, karena nggak kelihatan. Itu keutamaan kalian di sini. Di sini dan di sini ada bekas air mata karena seringnya menangis setiap malam. Idza kharaja asid, kalau keluar dalam jihad singa, tetapi ketika sholat malam menangis. Karena seringnya menangis membekas di bawah matanya. Kaum muslimin yang saya hormati, itu Umar. Yang kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari, bahwa sungguh
kami a'izzah, mendapatkan izzah sejak masuk Islamnya Umar. Karena dibela, didukung oleh Umar dengan perjuangannya, dengan keberaniannya, sampai dengan kepemimpinannya di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.